Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di studio Menara Kompas dalam pencanangan inisiatif gotong royong untuk pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Yang terhormat telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, PhD Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Yang kami hormati PLH Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Yuki N. Hanafi. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 Kementerian yang hadir, Bapak Ibu para Kepala Daerah Provinsi dan tingkat 1, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan tentunya juga Bapak Ibu pihak swasta akselerator pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Yang kami hormati Bapak Lilik Utama, CEO Kompas Gramedia. Yang kami hormati CEO KG Media Bapak Andi Budiman, dan yang kami hormati pula CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Dan tentunya kami juga ingin menyapa Bapak Ibu pengurus Kadin Indonesia, Bapak Ibu Pokja Stunting dan Entaskan Kemiskinan Ekstrim, Bapak Ibu Mitra Pentahelix, dan Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Karena gerakan ini perlu kolaborasi dan gotong royong kita bersama untuk dapat mengatasi ancaman stunting pada momentum yang akan dihadapi Indonesia, yaitu bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2030. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita semua ingin terlibat dalam gerakan ini bersama-sama yang nantinya akan menghasilkan generasi bangsa yang cerdas dan generasi emas Indonesia 2045. Memulai dan mengawali acara ini, segera kita akan langsung mendengarkan sambutan yang akan dibawakan oleh PLH Ketua Kadin Indonesia, Bapak Yuki Hanafi. Kami silakan. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, terima kasih Bapak telah berkenan untuk hadir. Yang saya hormati Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, PhD, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, terima kasih Pak. Para pejabat Eselon 1 Kementerian, para Kepala Daerah Provinsi, dan tingkat 1 para gubernur, wali kota, bupati, dan pihak swasta akselerator pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim, Bapak Lilik Utama, CEO Kompas Gramedia, Bapak Andi Budiman Kumala, CEO KG Media, Bapak Dahlan dan CEO Tribun Network, terima kasih Pak. Tentunya Ketua Umum saya, Bapak M. Arsyad Rashid, PM. Saya sementara aja Pak, insya Allah. Bapak Ibu pengurus Kadin Indonesia, di sini hadir ada 2 wakil ketua umum koordinator, sahabat saya, Bu Sinta Kamdani dan Ibu Karmelita Hartoto, silakan berdiri boleh kok. Dan tentunya para pengurus Kadin Indonesia, Bapak Ibu Pokja Stunting dan Entaskan Kemiskinan Kadin, Bapak Ibu para mitra Pentahelix, Ibu dan Bapak para undangan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenan kami atas nama Kadin Indonesia menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Ma'ruf Amin atas kesediaannya untuk pencanangan inisiatif gotong royong untuk pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami melaporkan alasan mendasar kepada pencanangan inisiatif gotong royong untuk pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim
dilaksanakan pada bulan Oktober. Hal ini tentunya untuk mengingatkan kembali kita bersama pada Hari Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Marwah, semangat, motivasi inilah yang kami coba bangkitkan kembali pada seluruh generasi muda bangsa. Kami mengajak para pemuda yang saya cintai dan banggakan untuk berjuang memerangi kebodohan dan kemiskinan. Dan Bapak Wakil Presiden, ajakan kami sudah direspon secara positif oleh para generasi muda. Boleh tepuk tangan buat, berdiri juga boleh kok, generasi muda. Bukan hanya dalam bentuk gagasan, di mana mereka sudah mulai mengimplementasikannya, yaitu inisiatif gotong royong untuk pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim model pentahelik. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu yang kami hormati, sejak kepengurusan Kadin Indonesia masa bakti 2001-2026 di bawah kepemimpinan Bapak Arsyad Rashid yang kami banggakan, Kadin Indonesia menetapkan beberapa prioritas yang dikenal dengan 4 pilar utama Kadin. Dan salah satu pilarnya adalah prioritas di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat selaras dengan prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Maruf yang kami hormati dan kami banggakan. Kadin Indonesia sangat menyadari pentingnya kesehatan ibu dan anak dan tumbuh kembang anak, oleh karenanya pencegahan dan pengentasan stunting serta pemberdayaan UMKM, yaitu menciptakan pengusaha-pengusaha muda untuk dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya yang akan berdampak pada meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Perlu didukung dan menjadi prioritas Kadin Indonesia dalam membantu pemerintah Indonesia menapaki perjalanan menuju Indonesia Emas tahun 2045. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu yang kami hormati, Kadin Indonesia memahami bahwa pencegahan dan pengentasan stunting sangat penting, di mana tertuang di dalam Perpres nomor 72 tahun 2021, di mana Bapak Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarahnya. Oleh karenanya, di bawah arahan Bapak, Kadin Indonesia, Kompas, dan Gramedia Group bersama para sahabat muda yang merupakan bagian dari Kadin Indonesia memiliki inisiatif untuk secara bergotong royong mengajak dunia usaha, baik itu keuangan maupun non-keuangan, akademisi, media, dan masyarakat mendukung program prioritas pemerintah, yaitu pencegahan dan pengentasan stunting serta kemiskinan ekstrim. Kami yakin di bawah arahan Bapak Wakil Presiden dan dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Pak Menkes, Ibu Bapak, Ibu Wakil dari BKKBN, Bapak Wakil dari Kementerian Bappenas, Bapak Wakil dari OJK, beserta yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Daerah yang hadir. Mohon tepuk tangan untuk dengan membangkitkan kembali semangat Sumpah Pemuda. Ayo kita bereskan stunting dan kemiskinan ekstrim bersama Mitra Pentahelik Kadin Indonesia, yaitu mohon izin Bapak Wakil Presiden, CIMB Syariah, Mayoris Asset Management, BCA Sekuritas, Kredivo sebagai mitra galang donasi, Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia sebagai mitra akademisi, Kompas dan Tribun Network sebagai mitra media literasi dan publikasi, Lazimu, Dompet Duafa, DKK Kompas, BHM, Lazis, Dewan Masjid Indonesia, Yayasan Cipta dan Yayasan JPCC sebagai mitra implementator. Untuk generasi emas sebagai mitra platform integrator, serta para sahabat muda dan sahabat kecil yang saya cintai, ayo kita bergotong royong, bereskan stunting dan miskin ekstrim. Kita ajak teman-teman lainnya untuk juga ikut berpartisipasi. Tanoto Foundation, Jarum Foundation, Kable, Kompihar, Astra Group, Heinz, Bank BCA, Surya Cipta Swadaya,
Lego Internasional, Bank DKI, dan yang lainnya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Tapi saya sudah mendengar, sudah banyak yang diajak oleh para sahabat muda Kadin Indonesia dan menyatakan minatnya untuk siap bergotong royong mengentaskan stunting kemiskinan ekstrim. Akhir kata, Bapak Wakil Presiden Kiai Maruf yang kami hormati dan kami banggakan, kami mohon kesediaan untuk meresmikan pencanangan inisiatif gotong royong untuk pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Serta Kadin juga mengajak kita yang hadir di studio Kompas TV ini, yang menonton acara ini, mari kita bangkitkan kembali semangat gotong royong, Sumpah Pemuda, kita ajak seluruh masyarakat Indonesia. Ayo bereskan stunting dan kemiskinan ekstrim untuk menghasilkan generasi unggul, cerdas dan berkualitas. Wujudkan Indonesia Emas 2045 yang makmur, bertumbuh secara berkelanjutan. Inklusif dan selaras dengan peta jalan Indonesia Emas 2045. Yang juga insya Allah akan kami sampaikan, serahkan kepada Bapak Wakil Presiden yang kami hormati. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenankan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan sambutan dari PLH Ketua Kadin Indonesia, dan selanjutnya tentu kita juga akan mendengarkan dan juga sambutan yang juga kita tentunya nanti akan ikuti bagaimana Kementerian Kesehatan Indonesia juga mensosialisasikan segala upaya untuk penanganan stunting Indonesia. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, untuk menyampaikan sambutan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wapres yang saya hormati, Pak Lili sebagai tuan rumah, Pak Yukri ini sebagai teman di Kadin, hadirin sekalian, ini ada Pak Arsyad, Pak Oli, teman sahabat lama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya terima kasih bisa hadir di sini. Bapak Ibu, kami memang ditugaskan sama Bapak Presiden Pak Jokowi untuk membawa Indonesia menjadi generasi emas. Generasi emas itu generasi maju, Pak. Dan saya sebagai bankir, definisi negara maju itu jelas, Pak. Pendapatannya per kapita di atas 13.000 US. Kita sekarang Indonesia sekitar 4.700. Atau kalau dirupiahin, sekarang rata-rata rakyat Indonesia 5 sampai 6 juta sebulan. Kalau mau jadi negara maju tuh harus 15 sampai 16 juta sebulan, Pak. Nah, dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, ada satu waktu periode tertentu di mana semua bangsa memiliki momentum paling besar untuk pindah ke negara maju. Itu pada saat bonus demografinya dia. Karena pada saat itu bangsa-bangsa memiliki penduduk dan usia produktif paling banyak. Sehingga bisa mendorong pendapatannya naik. Dan itu akan terjadi di 2030 di Indonesia. 7 tahun lagi dari sekarang. Kalau waktu itu lewat Bapak Ibu, dan kita tidak berhasil menaikkan dari 5 sampai 6 juta per bulan menjadi 16 juta per bulan, kemungkinannya akan makin sulit ke depannya. Jadi kita yang ada di sini akan berdosa ke anak kita, ke cucu-cucu kita, kalau dalam 7 tahun ke depan kita tidak memanfaatkan satu-satunya kesempatan yang pernah terjadi di setiap bangsa, karena nanti populasi akan menua ya, untuk bisa lompat dari negara berpenghasilan menengah menjadi negara berpenghasilan maju. Dan kita akan terjebak, akan masuk ke middle income trap, dan nanti generasi sesudah kita tidak bisa merasakan hidup seperti anak-anak di Amerika atau anak-anak di Jepang atau anak-anak di Inggris, tapi akan hidup sebagai negara menengah forever. Itu sebabnya kenapa the next 7 years is extremely important. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa orangnya kita rata-rata itu penghasilannya 15 juta, 16 juta, bukan 5 juta per bulan. Memang yang penting sektor kesehatan dan pendidikan.
Karena saya bicara di sektor kesehatan, saya bicara betapa pentingnya sektor kesehatan 7 tahun ke depan untuk memastikan sumber daya manusia kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden bisa didorong. Menembus barrier middle income jadi negara maju. Kalau kita stunting Bapak Ibu, itu kan taraf kecerdasannya di bawah. Nggak mungkin dia bisa jadi wapres gitu kan. Nggak mungkin bisa jadi nggak mungkin bisa jadi ketua Kadin atau dirutnya Kompas atau jadi dokter. Pasti penghasilannya di bawah. Itu sebabnya kenapa kesehatan itu penting sekali dan stunting itu menjadi penting sekali. Kan kita 20% dan 25 juta, 5 juta Bapak Ibu setiap tahun. 5 juta kemudian itu penghasilannya nggak bisa 15 juta tapi penghasilan cuma 5 juta, 4 juta. Nggak mungkin kita bisa jadi negara maju dalam 7 tahun ke depan karena nggak ada momentumnya bangsa ini. Dan itu tinggal 7 tahun lagi Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa saya sekarang gerusa-gerusu untuk mempercepat membereskan fundamental dari sistem kesehatan Indonesia sekarang. Nah Bapak Ibu, sekarang gimana kita mengurangi stunting ini? Stunting itu kurang gizi Bapak Ibu, gizi kronis. Ya. Dan stunting itu kayak cancer udah stadium 5. Ini banyak orang suka salah. Jadi saya di sini mohon maaf Pak Pres, saya ingin sekali lagi menjelaskan nih ke teman-teman di Kadin, ke Bapak Ibu sekalian. Sebelum stunting itu ada tahap pertama yang namanya berat badan weight falter, berat badan tidak naik. Itu stadium 1 Pak. Kalau ini nggak keurus, dia turun jadi berat badan kurang. Nggak keurus lagi, turun lagi stadium 3, gizi kurang. Nggak keurus, masuk lagi gizi buruk, baru ke stunting Pak. Nah kalau udah masuk stunting Pak, udah kayak stadium 5, udah susah diperbaikinya. Jadi maaf kalau kita programnya bikinnya menyembuhkan stunting, yang benar harusnya mencegah jangan sampai stunting. Stunting itu susah definisinya tuh. Tinggi badan per umur adalah di bawah -2 standar deviasi WHO. Ngukurnya aja udah susah Pak. Tapi kalau yang paling depan tuh berat badan tidak naik, itu ngukurnya di timbangan di posyandu. Begitu dia diukur berat badannya nggak naik, itu udah langsung dikirim ke puskesmas Pak. Dikasih makan protein hewani. Harus protein hewani Pak. Karena itu untuk perkembangan otak. Dan itu dalam 2-4 minggu harusnya dia sembuh. 80%, 90% sembuh. Jangan tunggu sampai dia turun menjadi berat badan kurang. Itu udah susah Pak. Berat badan per usia di bawah -3 standar deviasi. Udah susah diukur-ukur ya. Jadi ukurnya paling gampang Pak, setiap minggu diukur di posyandu. Kalau berat badannya tidak naik, langsung dikasih, makanya harus protein hewani Pak. Telur, ikan yang paling banyak, ayam, bukan yang lain-lain Pak. Karena ada kombinasi dari protein dan mikronutrien untuk perkembangan otak. Harus protein hewani. Jadi itu Pak, kasih protein hewani, kalau ditimbang berat badannya udah nggak naik. Jangan tunggu turun, jangan tunggu stunting. Karena udah stunting udah telat Pak. Hanya 5%, 6% yang bisa sembuh. Ya, dan udah kita ini nggak tercapai. Nah sekarang untuk bisa melakukan stunting ini ke 5 juta setiap tahun Pak, nggak mungkin saya bisa lakukan sendiri Pak, Kemenkes bisa lakukan sendiri, Pak Presiden suka nanya, saya suka dipuji nih Pak Menkes, kenapa sih Indonesia berhasil divaksinasi? Aku bilang, karena Menkesnya nggak kerja Pak. Oh gitu ya, siapa yang kerja? Yang kerja Kadin Pak, gitu kan. Yang kerja kantor Wapres gitu kan, yang kerja TNI, Polri. Jadi Menkesnya datang kasih sambutan foto-foto Pak, yang kerja mereka. Jadi masalah kesehatan sebesar ini nggak mungkin kita bisa selesaikan sendiri. Harus selesaikan bersama-sama. Masalah kesehatan kayak stunting ini nggak mungkin bisa diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan secara eksklusif. Tapi harus secara inklusif melibatkan semua kelompok masyarakat. Masalah kesehatan sebesar stunting ini di seluruh Indonesia nggak mungkin bisa diselesaikan dengan pendekatan program pemerintah. Ini harus membangun gerakan yang dimiliki oleh seluruh komponen bangsa. Dengan demikian saya rasa baru kita akan bisa selesai masalah kesehatan dan stunting ini. Dan kita bisa menjamin generasi muda kita bisa mendorong bangsa Indonesia lepas dari middle income dan masuk ke negara maju pada saatnya yang tinggal 7 tahun lagi. Saya percaya Indonesia saat kini lebih baik dari Indonesia masa lalu. Dan saya berdoa Indonesia masa depan akan lebih baik dari Indonesia masa kini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali ke tempat.
Bapak Ibu, kita sudah dengarkan bersama bagaimana tadi persoalan stunting perlu kolaborasi. Dan tentunya Bapak Ibu kita juga ingin melihat kembali seperti apa kondisi stunting di Indonesia saat ini. Untuk itu marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Anak adalah fondasi yang menentukan masa depan bangsa. Untuk itu, harkat dan martabatnya sebagai manusia harus terpenuhi, termasuk kebutuhan nutrisinya. Anak membutuhkan gizi yang seimbang untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan kreatif. Sehingga di masa dewasanya, anak bisa menjadi energi besar bagi Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Menurut data survei status gizi Indonesia tahun 2022, 14 provinsi di Indonesia masih berjuang melawan tingginya angka stunting pada anak balita. Masih menurut survei status gizi Indonesia, sebanyak lebih dari 4.500.000 anak Indonesia usia baru lahir hingga 5 tahun mengalami stunting karena kekurangan asupan gizi. Stunting menghambat pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan kemampuan kognisi, fungsi tubuh menjadi tidak seimbang, hingga munculnya penyakit kronis di masa tua. Pada 2030, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Artinya, anak-anak hari ini harus bebas stunting, agar kelak Indonesia berlimpah sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Tekad pemerintah menangani anak balita stunting telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Target kita 2024 itu 14%. Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit. 14% itu. Karena persoalan stunting harus mendapatkan perhatian serius. Sekali lagi, angka stunting kita di tahun 2019 masih di angka 27,6%. Angka ini diperkirakan akan naik karena adanya pandemi 2020 dan jadi target 2024 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, berkolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Untuk pengentasan stunting ini, konsep Pentahelix hadir. Kelompok akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media berkolaborasi mewujudkan generasi yang sehat dan kuat. Konsep ini menjalankan sejumlah tindakan terukur melalui pengumpulan donasi, pemberian makanan tambahan, pengawasan dan pelaporan oleh tim gabungan yang kompeten. Pemberian makanan tambahan melibatkan UMKM dan anggota PKK sebagai motor penggeraknya. Gerakan ini menginisiasi penyiapan makanan sehat dengan memanfaatkan panganan lokal yang kaya protein hewani, seperti ikan, telur, dan daging. Para kader memantau kondisi kesehatan anak balita di sekitarnya bersama Posyandu dan Puskesmas. Selain mengentaskan stunting, aksi ini juga memberdayakan perempuan. Dibutuhkan peran banyak pihak untuk bergotong royong mengentaskan stunting, sehingga anak-anak sebagai unsur utama pembangunan mampu membawa bangsa yang besar ini sejahtera bersama. Demi generasi yang cerdas dan gemilang, bersama entaskan stunting. Beres! Indonesia Emas 2045 di depan mata. Potensi bonus demografi menjadi peluang. Namun stunting mengintai menjadi tantangan.
anak muda harus bergerak. Entaskan stunting melalui tindakan nyata. Wujudkan generasi emas. Kolaborasi berbagai sektor perlu dikuatkan. UMKM menjadi garda terdepan penuhi kebutuhan tumbuh kembang anak. Dari pendidikan hingga makanan bergizi, juga akses kesehatan. Mari bergotong royong, bangun generasi emas Indonesia yang bugar dan penuh semangat. Entaskan stunting dengan konsumsi pangan lokal dan protein hewani berkualitas. Karena pangan berkualitas penting untuk tubuh yang sehat dan otak yang cerdas. Jadilah penentu kemajuan pertanian melalui inovasi tak terbatas. Dengan kerja keras, kita pastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses makanan sehat yang luas. Terus maju menuju 2045 melalui pangan bergizi untuk mencapai Indonesia emas. Tingkatkan kesadaran masyarakat akan masalah gizi dan tumbuh kembang anak. Melalui jangkauan yang luas, media menjadi sarana efektif untuk gerakan kolaborasi. Bangun jejaring pengentasan stunting demi mewujudkan generasi emas Indonesia yang produktif. Persoalan stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi memiliki dampak ekonomi negara yang signifikan. Hal ini penting untuk kita mulai bersatu untuk membantu calon anak bangsa mengejar dan mewujudkan mimpinya. Dengan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim, artinya kita menyampaikan masa depan Indonesia. Mari seluruh instansi keuangan ikut dan dukung aksi pengentasan stunting dan kemiskinan untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Stunting prevents the younger generation from contributing to the Indonesian economy. The business world is not only tasked with increasing financial inclusion, but you also have to participate in eradicating stunting to realize a golden Indonesia in 2045. My name is Chloe. I am 8 years old. Tajahau wata minta jauh Chloe. Me and my friend Kiara and other Indonesian kids are the next generation who will become future leaders. Uncles and aunties, let's work together to eradicate stunting and create a healthy and fierce next generation. Thank you. Terima kasih. Gracias. Yeshe. Persoalan stunting bukan sekedar angka. Masa depan bangsa jadi taruhan. Kepala daerah harus bergerak entaskan stunting hingga pelosok wilayah. Mari bersinergi bersama bereskan stunting negeri. Beres bersama, entaskan stunting. Beres! Bapak Ibu sekalian, tentu ini adalah kolaborasi Pentahelix melibatkan berbagai pihak untuk mimpi Indonesia mengentaskan stunting yang diharapkan tentunya dapat segera turun di angka target pemerintah 14% di akhir 2024. Bapak Ibu, tentunya juga kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah dan juga tokoh lembaga serta kelompok masyarakat yang berkontribusi secara langsung dalam penurunan angka stunting. Untuk itu sebuah kolaborasi yang efektif dari berbagai pihak, dari pemerintah, kepala daerah, swasta maupun juga berbagai pihak komunitas yang juga bersama-sama bergotong royong pada hari ini akan sama-sama kita saksikan. Saya tidak sendiri, bersama saya sudah ada CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi dan Direktur Pemberitaan Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra yang akan bersama-sama membacakan apresiasi akselerator entaskan stunting dan kemiskinan ekstrim. Silakan Bapak Dahlan. Baik, Tribun dengan jaringan di 41 kota dan 35 provinsi di Indonesia pada tahun 2023 menyelenggarakan program Cukup
dua telur sebagai gerakan untuk ikut membantu mencegah stunting. Program tersebut terdiri atas kick off dimulai 21 Maret 2023. Kemudian yang kedua, social movement dimulai sejak Mei sampai saat ini. Kemudian awarding pada hari ini. Selama kami melaksanakan social movement, kami telah menyerahkan bantuan telur kepada 1029 anak risiko stunting usia 6 sampai 24 bulan di 34 provinsi dengan jumlah donatur sebanyak 179 perorangan maupun institusi. Sepanjang kami melaksanakan social movement, kami melakukan penilaian di daerah ya untuk memberikan penghargaan kepada tokoh yang melakukan program nyata untuk mencegah stunting. Penilaian kami mengacu kepada studi status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022. Ada 3 kategori yang menjadi pertimbangan dalam menentukan apresiasi akselerator. Pertama, kategori prevalensi balita stunting, itu tinggi badan menurut umur. Dan yang kedua, kategori prevalensi berat badan dan tinggi badan. Yang ketiga, kategori prevalensi balita overweight, berat dan menurut tinggi badan. Data kami olah dengan berdiskusi dengan Litbang Kompas dan tim Tribun Network. Untuk itu, kami panggil kepala daerah yang mendapatkan apresiasi. Bapak Ibu, mari kita sambut bersama Gubernur Sulawesi Utara. Kami undang naik ke atas panggung dengan 20,5% penurunan angka stunting yang saat ini terendah di antara provinsi di Sulawesi. Bapak Oli Dondo Kambe. Kami mengundang juga untuk hadir di atas panggung Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Dengan posisi saat ini 4,8% merupakan angka stunting yang terendah di Indonesia. Kemudian Bupati baru, Bapak Suwardi Saleh. Prevalensi angka stunting adalah 14,1%, terendah di antara kabupaten di Sulawesi. Kemudian Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Dengan prevalensi stunting 14,7%, terendah di antara kabupaten di Sumatera. Dan apresiasi untuk dunia usaha yang telah menyisihkan sebagian dana dan upayanya untuk anak stunting, Syariah Banking CIMB Niaga. Kami mengundang Direktur CIMB Niaga Syariah Bapak Panji Pejaya Negara. Kredivo. Kami mengundang Grup CEO and Co-founder Kredivo Group Bapak Aksya Grab. Astra International. Kami mengundang Head of Communication and Partnership Astra International, Ibu untuk hadir di atas panggung. ABC Haynes. Kami mengundang untuk hadir ke atas panggung, Ibu Mira. General Counsel Head of Corporate and Regulatory Affairs, Carface Indonesia and Papua New Guinea, Ibu Mira Buanawati. Kami mengundang tentunya Bapak Dahlan Dahi dan juga Bapak Feby Mahendra Putra untuk menyerahkan piala dan juga piagam apresiasi kepada akselerator entaskan stunting dan kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu, tentunya upaya ini tidak dilakukan dalam satu hari, tapi banyak program yang telah dilakukan dari berbagai kegiatan di kepala daerah maupun juga kegiatan di swasta. Sekali lagi Bapak Ibu, untuk Wali Kota Surabaya baru saja diberikan dengan angka stunting yang juga tadi sudah kami sampaikan. Dan tentunya Bapak Ibu, setiap harinya Tribun Network dan juga jaringan KG Media memberitakan persoalan stunting untuk menggugah tidak hanya dari pemangku kepentingan di daerah, namun juga seluruh pihak termasuk juga pemerintah dan swasta untuk bersama-sama menggalang kegiatan kolaborasi bermodelkan Pentahelix. Dan Bapak Ibu,
Capaian-capaian ini dapat terus Anda ikuti dalam portal-portal media kami. Dan juga tentunya hari ini kita akan bersama meluncurkan suatu wadah untuk pengentasan stunting bermodel pentahelix. Kami undang Bapak Dahlan dan Bapak Feby untuk boleh berada di tengah berfoto bersama. Hari ini kami persilakan untuk berfoto bersama, kolaborasi dari mulai pemerintah, kemudian dunia usaha, akademisi, media, dan juga kelompok masyarakat hingga implementator. Semuanya bersama-sama mengentaskan stunting. Bersama entaskan stunting. Beres! Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Stunting berpotensi mendatangkan impak berlipat karena mengganggu perkembangan otak anak hingga mengancam raihan produktivitasnya ketika dewasa kelak. Artinya, stunting bukan sekedar isu kesehatan, melainkan juga problem kemanusiaan, bahkan dapat menghambat perekonomian dan masa depan pembangunan negara. Indonesia telah lama bergelut dengan tantangan besar stunting. Kondisi kekurangan gizi yang dialami oleh balita tidak hanya mengancam keadaan mereka pada saat ini, namun juga merupakan ancaman besar di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian khusus dalam penanganan dan penurunan angka stunting. Menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 30,8%. Padahal menurut standar WHO, prevalensi stunting dalam sebuah negara seharusnya kurang dari 20%. Atas kenyataan ini, pada tahun 2018, pemerintah melalui Sekretariat Wakil Presiden menyusun Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. Pada Stranas ini ditetapkan target penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 yang dilaksanakan dengan melibatkan 20 kementerian dan lembaga. Dengan Stranas ini, pemerintah semakin intensif dan ekstensif memperluas jangkauan dalam penurunan stunting. Di bawah koordinasi Wakil Presiden, ikhtiar nyata penurunan stunting dilaksanakan secara konvergen mulai dari pusat hingga desa. Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Stranas stunting yang sudah disusun sebelumnya diadopsi dalam Perpres ini. Wakil Presiden ditetapkan sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana. Dalam kepemimpinan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Pengarah, Program Prioritas Nasional Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, kolaboratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan. Diterbitkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting atau RANPASTI 2021-2024 sebagai acuan bersama dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di lapangan. Sebagai Ketua Pengarah, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pertama memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Kedua, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Dan yang ketiga, melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Presiden 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Dengan kerja cepat, kerja cerdas, dan kerja kolaborasi dalam kepemimpinan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Pengarah, angka prevalensi stunting bisa diturunkan dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Artinya dalam 4 tahun, prevalensi stunting turun 9,2%. Kinerja ini 1,5 kali lebih cepat dari penurunan periode 2013-2018. Sebanyak 2,6 juta orang anak bisa diselamatkan dari stunting dalam 4 tahun terakhir ini. Dari 7,3 juta orang anak stunting pada tahun 2018, tersisa 4,7 juta orang pada tahun 2022. IKPS atau Indeks Khusus Penanganan Stunting pada periode tahun 2018-2022 juga terus mengalami kenaikan, yaitu 2,4 poin selama 4 tahun, dari 70 pada tahun 2018 menjadi 72,4 pada tahun 2022. Dengan kemajuan pesat yang telah dicapai, kami optimis anak-anak Indonesia akan terbebas dari stunting di masa depan. Songket Palembang, anyaman benang emas. Seni budaya adiluhung, pesonanya memikat. Anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas. Indonesia bebas stunting, jadi negara hebat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan dengarkan sambutan kunci dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, para gubernur, wali kota dan bupati, PLH Ketua Umum Kadin Indonesia, CEO Kompas Gramedia, CEO Kompas Media, CEO Tribun Network, para hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada pencanangan gerakan bersama entaskan stunting atau beres yang diinisiasi oleh Kadin bersama kelompok Kompas Gramedia. Kadin ini tidak hanya mengentaskan stunting pengusaha Indonesia, ya. Jadi selama ini Kadin ini yang dilakukan mengentaskan pengusaha yang stunting, sehingga tidak ada lagi pengusaha kita yang terkena stunting. Sekarang mengentaskan anak-anak yang stunting. Hadirin sekalian, pemerintah telah melaksanakan program percepatan penurunan stunting selama 5 tahun sejak 2018. Kita punya waktu 1 tahun ke depan untuk mencapai target prevalensi stunting
14% pada 2024. Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penajaman, perbaikan, cakupan, dan kualitas intervensi spesifik dan sensitif, hingga perbaikan sistem pendataan dan juga pelaporan. Pemerintah juga memastikan keterlibatan aktif berbagai lembaga non-pemerintah seperti dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga filantropi, mitra pembangunan, LSM, dan sebagainya. Kita bersyukur hasilnya sudah mulai terlihat, prevalensi stunting bisa diturunkan sebesar 9,2% poin dalam kurun waktu 4 tahun. Penurunan tersebut setara dengan 2,6 juta anak yang dientaskan dari stunting. Saat ini kita tengah menunggu hasil survei kesehatan Indonesia oleh Kementerian Kesehatan untuk mengetahui angka prevalensi tahun 2023 dengan mempertimbangkan berbagai upaya yang dilakukan, dan saya yakin prevalensi stunting akan terus turun secara signifikan. Meskipun kemajuan pelaksanaan program sudah terlihat, tetapi berbagai perbaikan masih harus dilakukan, seperti perluasan cakupan dan peningkatan kualitas intervensi prioritas, terutama untuk jenis intervensi yang cakupannya masih rendah. Pada intervensi spesifik, diperlukan peningkatan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan, pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dengan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap. Selain itu, perlu peningkatan kapasitas kader dan petugas puskesmas untuk pemantauan pertumbuhan dan edukasi. Sedangkan pada intervensi sensitif, akses sanitasi, ketahanan pangan, dan perbaikan praktik pengasuhan menjadi isu-isu utama yang mesti didorong. Terkait dengan pengasuhan, edukasi mesti diberikan juga kepada keluarga besar. Karena dalam budaya kita, pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh orang tua, tapi juga oleh nenek dan kakek, bahkan anggota keluarga besar lainnya. Koordinasi para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah termasuk yang harus terus diperbaiki agar konvergensi antar program dan antar pelaku benar-benar bisa kita wujudkan. Hadirin sekalian, saya memberikan apresiasi kepada Kadin dan kelompok Kompas Gramedia atas komitmennya untuk terlibat aktif dalam percepatan penurunan stunting melalui gerakan Beres. Untuk itu, saya ingin memberikan beberapa arahannya. Pertama, program yang dilakukan mesti melengkapi apa yang sedang dijalankan pemerintah. Koordinasikan secara intensif dengan kementerian lembaga teknis dan juga pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih antar program. Kedua, program harus dilaksanakan di lokasi prioritas yang tinggi prevalensi stuntingnya atau jumlah anak stuntingnya agar dapat membantu menurunkan prevalensi secara signifikan dan tepat sasaran. Ketiga, program berbentuk aksi nyata yang menyasar langsung pada kelompok
sasaran prioritas sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh kelompok tersebut. Keempat, tempatkan penerima manfaat dan pelaku di tingkat masyarakat sebagai pelaku utama pelaksanaan program. Libatkan mereka dalam setiap tahapan pelaksanaan sehingga muncul rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat. Kelima, strategi keberlanjutan mesti disusun sejak awal pelaksanaan program sehingga masyarakat bersama Pemda dapat melanjutkan inisiatif yang baik ini. Hadirin yang saya hormati, akhir kata saya berharap semua program dan kerjasama yang terjalin akan terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Mari terus lanjutkan sinergi dan untuk menurunkan prevalensi, menciptakan generasi emas 2045 dan mewujudkan Indonesia bebas stunting. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pencanangan gerakan bersama entaskan stunting saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan Bapak Wapres untuk berkenan tetap di atas panggung, dimohon mendampingi untuk hadir di atas panggung Menteri Kesehatan, Kepala BPIP, PLH Ketua Umum Kadin Indonesia, CEO Kompas Gramedia, CEO KG Media, CEO Tribun Network, para penerima penghargaan sebagai akselerator entaskan stunting dan kemiskinan ekstrim, Bapak-Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan juga perwakilan dari dunia usaha, CIMB Syariah, Kredivo, Hits ABC dan juga Astra International, dan juga tentunya kita semua nanti berkesempatan untuk berfoto bersama dari arah panggung Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan secara simbolis menyaksikan peluncuran pencanangan inisiatif gotong royong pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrim. Agar berkenan Bapak Yuki untuk boleh memegang rompi dan kami mohonkan kesediaan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia untuk memegang tab untuk men-scankan barcode yang ada di belakang rompi. Bapak Yuki kami undang untuk boleh ke sisi sebelah kiri Bapak. Bapak Ibu sekalian, karena gerakan ini diinisiasi oleh generasi muda, untuk itu peluncurannya juga memanfaatkan teknologi digital. Dan kita sambut bersama dalam 3, 2, 1. Beres bersama entaskan stunting, beres. Sekali lagi Bapak Ibu boleh dengan lebih semangat lagi, bersama entaskan stunting, beres. Dan kami undang Bapak-Bapak sekalian untuk berkenan dan Ibu untuk boleh mengenakan rompi beres bersama entaskan stunting. Dan tentunya ini adalah gerakan kolaborasi seluruh pihak dengan model Pentahelix. Tidak hanya tentunya pemerintah saja dan juga swasta saja, tapi juga akademisi, media, kelompok masyarakat, dan juga organisasi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama juga menyaksikan penyerahan buku Roadmap Menuju Indonesia Emas 2045 dari Kadin Indonesia. Kami kembali mengundang Bapak Yuki untuk boleh menyerahkan buku ini kepada Wakil Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kiranya buku Roadmap Menuju Indonesia Emas 2045 menjadi doa kita bersama, Indonesia menghasilkan generasi emas. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama
menyemangati gerakan ini bersama entaskan stunting menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi kami undang kita untuk foto bersama. Dan setelah ini Bapak-Bapak untuk berkenan, kita akan bersama-sama berfoto dengan Bapak Ibu hadirin yang ada di tempat ini. Boleh Bapak Ibu sekali lagi kita berikan semangat beres? Boleh? Izin Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Bersama kita katakan beres, bersama entaskan stunting. Bersama entaskan stunting, beres! Kami persilakan dengan hormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu sekalian untuk boleh kembali ke tempat. Kita akan menutup kegiatan ini dengan doa dan tentunya doa menjadi harapan kita bersama untuk boleh menghasilkan program-program yang kreatif, inisiatif-inisiatif yang juga membawa kebaikan untuk negeri ini. Bapak Ibu, marilah kita bersama berdoa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Pitoyo Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara dan dengan diluncurkan dan diresmikannya gerakan beres bersama entaskan stunting, kami harapkan kolaborasi Bapak Ibu sekalian untuk mendukung menuju Indonesia Emas 2045.